Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Melanie Elviani Cindi Sudirman, NIM 1903030110. Mahasiswa kelas C semester 3 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas harian mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, langsung saja. Yang pertama, pandangan teori struktural fungsional tentang perubahan sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan bahwa masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik atau dalam arti kurang mencolok. Serta ada pula perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat. Perubahan sosial dianggap fungsional apabila perubahan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakatnya. Konsep perubahan sosial Parons bersifat perlahan-lahan dan selalu dalam usaha untuk menyesuaikan diri demi terciptanya kembali equilibrium. Dengan kata lain, perubahan yang dimaksudkan oleh Parsons itu bersifat evolusioner dan bukannya revolusioner. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan disebut agent of change. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Usaha untuk memproduksi sekaligus meningkatkan permintaan melibatkan nilai-nilai dalam masyarakat. Jika ada perubahan nilai dalam masyarakat, ia akan melahirkan perubahan dalam masyarakat industri. Ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Teori ini menekankan kepada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan atau equilibrium. Menurut teori ini,
Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Hal ini juga terdapat pada setiap struktur dan sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain. Masyarakat menurut Parsons tak ubahnya seperti organ tubuh yang terkait dan tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk hal ini Parsons menggunakan kata konsep yang berfungsi untuk menggambarkan koordinasi harmonis antara kelembagaan. Sistem yang berbentuk kelembagaan dan setiap masyarakat memiliki fungsi jelas dalam melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Satu hal penting dalam masyarakat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dan tetap memelihara keseimbangan. Dengan demikian, teori fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem dalam kacamata sosiologi merupakan organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling bergantung. Sistem sosial yang ada di masyarakat adalah struktur atau bagian yang saling berhubungan, atau posisi yang saling dihubungkan oleh peranan timbal balik yang diharapkan oleh masyarakat luas, dan sistem tersebut selalu mengalami perubahan serta cenderung mengarah kepada keseimbangan proses pertumbuhnya yang terjadi secara perlahan. Yang berikut ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhir. Pada bagian ini membahas karya akhirnya, yaitu teori fungsionalisme struktural. Tal-Chon Person terkenal dengan 4 imperatif fungsional bagi sistem tindakan, yaitu skema agil. Agil fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Person percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlakukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi. Agar bertahan hidup, maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi dan tujuan dari lembaga tidak berubah, sehingga ada peluang untuk menjaga kestabilan dalam sistem yang sedang berjalan. Integrasi politis biasanya diukur dari angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik tertentu, sehingga dapat diperkirakan mobilitas sosial yang terjadi berdasarkan aliran politik tertentu. Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Fungsi dan tujuan dari
dari lembaga tidak berubah, sehingga ada peluang untuk menjaga kestabilan dalam sistem yang sedang berjalan. Pemikiran yang menjadi sumbangan Durkheim dalam teori person dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Randolph Brown juga membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Teori fungsionalisme mengajarkan bahwa secara teknis masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya sebagai suatu analisis sistem sosial dan subsistem sosial, dengan pandangan bahwa masyarakat pada hakikatnya tersusun kepada bagian-bagian secara struktural, di mana dalam masyarakat ini terdapat berbagai sistem-sistem dan faktor-faktor yang satu sama lain mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, saling berfungsi dan mendukung dengan tujuan agar masyarakat dapat terus bereksistensi, di mana tidak ada satu bagian pun dalam masyarakat yang dapat dimengerti tanpa mengikut sertakan bagian yang lain. Dan jika salah satu bagian masyarakat yang berubah, akan terjadi gesekan-gesekan ke bagian lain dari masyarakat ini. Teori fungsional struktural, para ahli sosiologi terkemuka telah banyak merumuskan dan mendiskusikan teori fungsional serta telah menuangkan berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini. Robert K. Merton sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme. Ia adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Ia mengakui bahwa pendekatan ini atau fungsional struktural telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis. Merton telah mengutip 3 postulat yang ia kutip dari analisis fungsional dan disempurnakannya. Di antaranya ialah: yang pertama, postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Yang kedua, postulat kedua, yaitu fungsionalisme. Postulat kedua yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Yang ketiga, postulat ketiga yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang
Postulat yang ketiga ini masih kabur dalam artian tidak memiliki kejelasan atau belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan. Teori-teori tersebut berkembang dengan pesatnya. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengungkapan kata-kata. Sekian dan terima kasih.